Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat PHD, jumpa lagi bersama kami SHMH Channel. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sahabat semua senantiasa sehat dan sukses selalu dalam menjalankan aktivitas. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, kami juga mengaturkan terima kasih atas partisipasi sahabat PHD semua dimanapun kalian berada yang telah mendukung kami sampai hari ini. Semoga kami dan sahabat PHD semua terus bisa menyebarkan nilai kebermanfaatan melalui channel ini, memberikan inspirasi untuk negeri. Sahabat PHD yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kami mencoba mengupas materi tentang kebijakan pemerintah dalam pembentukan peraturan daerah. Namun, sebelum melanjutkan materi ini, jika tayangan video ini bermanfaat bagi sahabat semuanya, sudilah kiranya memberikan like, komen, share, dan subscribe ya. Sahabat PHD yang berbahagia dimanapun kalian berada, pertama kita akan mengupas tentang dasar hukum kebijakan pemerintah dalam pembentukan peraturan daerah. Dasar hukumnya antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Adapun latar belakangnya adalah secara konstitusional, pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar tahun 1945, perubahan kedua, menyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian, dalam penyusunan perundang-undangan, pemerintah daerah harus memperhatikan keutuhan NKRI, kemakmuran rakyat setempat, dan seluruh bangsa Indonesia, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan dalam batas kewenangan. Kemudian, Pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa perencanaan perda provinsi dilakukan dalam prolegda atau propemperda provinsi. Sahabat PHD, berikut adalah kewenangan pemerintah daerah dalam penyusunan produk hukum daerah. Antara lain, pertama, penyusunan program pembentukan peraturan daerah atau propemperda. Kemudian, pembentukan peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan bersama kepala daerah, dan penetapan keputusan gubernur. Terakhir, pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah kabupaten kota dilakukan melalui fasilitasi, evaluasi, dan nomor registrasi atau norek perda. Kemudian, dalam pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang pemerintahan daerah menyatakan, ayat 1, untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Ayat 2, Perda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan kepala daerah. Kemudian ayat 3, Perda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat materi muatan A. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian ayat 4, selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara dalam Permendagri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah disebutkan bahwa dalam pasal 11 Gubernur menugaskan pimpinan perangkat daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah provinsi. Sahabat PHD, berikut adalah pembentukan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah provinsi yang berasal dari gubernur dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Sementara dalam Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, dalam pasal 20 disebutkan bahwa rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan berupa perda atau nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf A dilakukan berdasarkan Propemperda. Kemudian dalam pasal 21 menyatakan bahwa penyusunan rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah. Kemudian dalam pasal 25 menyatakan bahwa ayat 1 Gubernur memerintahkan perangkat daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan perda provinsi berdasarkan Propemperda provinsi. Pada ayat 2, dalam menyusun rancangan perda provinsi, Gubernur membentuk tim penyusun rancangan perda provinsi yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Ayat 3, keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas A. Gubernur, B. Sekretaris daerah, C. Perangkat daerah pemrakarsa, D. Perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi, E. Perangkat daerah terkait, dan perancang peraturan perundang-undangan. Kemudian pada ayat 4 menyatakan bahwa Gubernur dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Ayat 5, tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh perangkat daerah pemrakarsa. Kemudian ayat 6, dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan peraturan daerah yang disusun. Sahabat PHD yang berbahagia, berikut adalah tentang pengharmonisasian,
pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 1, Sekretaris Daerah Provinsi menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum provinsi untuk mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah provinsi. Kemudian dalam pasal 31 menyatakan bahwa ayat 1, Sekretaris Daerah Provinsi menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 kepada Pemrakarsa dan pimpinan perangkat daerah provinsi terkait untuk mendapatkan para persetujuan pada setiap halaman rancangan peraturan daerah provinsi. Kemudian pada ayat 2, Sekretaris Daerah Provinsi menyampaikan rancangan peraturan daerah provinsi yang telah dibubuhi para persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada gubernur. Ayat 3, setiap rancangan peraturan daerah yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan oleh ketua tim kepada gubernur. Selanjutnya, pembahasan rancangan peraturan daerah dalam pasal 63 menyatakan bahwa pembahasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari gubernur disampaikan dengan surat pengantar gubernur kepada pimpinan DPRD provinsi. Kemudian dalam pasal 64 menyatakan ayat 1, surat pengantar gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 paling sedikit memuat A. latar belakang, B. sasaran yang ingin diwujudkan, dan C. materi pokok yang diatur. Kemudian pada ayat 2, dalam hal rancangan perda yang berasal dari gubernur disusun berdasarkan naskah akademik. Naskah akademik disertai dalam penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi. Sahabat PHD, berikut adalah pembinaan rancangan produk hukum daerah. Dalam pasal 87 disebutkan bahwa ayat 1, pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah. Kemudian, pada ayat 2, pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan di kabupaten kota dilakukan oleh gubernur. Selanjutnya, dalam pasal 88 menyatakan bahwa ayat 1, pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 dilakukan fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah sebelum mendapatkan persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD. Kemudian ayat 2, fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak diberlakukan terhadap rancangan peraturan daerah yang dilakukan evaluasi. Dalam pasal 89 ayat 1 menyebutkan fasilitasi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten kota, sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat 1 dan ayat 3, paling lama 15 hari setelah diterima rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan kepala daerah, rancangan PBKDH, atau rancangan peraturan DPRD. Berikutnya adalah tentang nomor registrasi perda atau biasa disebut NOREK. Dalam pasal 98 Permendagri nomor 80 tahun 2015
tentang pembentukan produk hukum daerah menyatakan bahwa ayat 1, dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau kepentingan umum diikuti dengan pemberian norek. Kemudian ayat 2, dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat 1 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau kepentingan umum, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima. Kemudian dalam pasal 99 menyatakan bahwa ayat 1, dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 ayat 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau kepentingan umum diikuti dengan pemberian norek. Ayat 2, dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 ayat 1 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau kepentingan umum, Bupati Wali Kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima. Sahabat PHD, masih tentang nomor registrasi perda. Dalam pasal 100 menyatakan bahwa ayat 1, Gubernur wajib menyampaikan rancangan perda provinsi kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 3 hari terhitung sejak menerima rancangan perda provinsi dari pimpinan DPRD provinsi untuk mendapatkan norek perda. Kemudian ayat 2, Bupati Wali Kota wajib menyampaikan rancangan perda kabupaten kota kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 3 hari terhitung sejak menerima rancangan perda kabupaten kota dari pimpinan DPRD kabupaten kota untuk mendapatkan norek perda. Kemudian dalam pasal 101 menyatakan bahwa ayat 1, Gubernur mengajukan permohonan norek kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah setelah Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2. Kemudian ayat 2, Bupati Wali Kota mengajukan permohonan norek kepada Gubernur setelah Bupati Wali Kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat 2. Sahabat PHD yang berbahagia, berikut dapat dijelaskan perubahan atas Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Dalam Permendagri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah disebutkan bahwa ketentuan dalam pasal 101 diubah dan ditambahkan 4 ayat sehingga pasal 101 berbunyi sebagai berikut. Ayat 1, Gubernur mengajukan permohonan norek kepada Menteri melalui Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal
setelah gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi dan fasilitasi. Kemudian ayat 2, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama gubernur. Ayat 3, Bupati Wali Kota mengajukan permohonan norek kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat setelah Bupati Wali Kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi dan fasilitasi. Kemudian ayat 4, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama bupati atau wali kota. Kemudian ayat 5, Menteri melalui Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam memberikan norek sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 melakukan verifikasi terhadap rancangan perda yang telah dilakukan penyempurnaan. Kemudian ayat 6, dalam hal verifikasi menyatakan bahwa rancangan perda tidak sesuai dengan hasil evaluasi dan hasil fasilitasi, rancangan perda provinsi dan kabupaten kota tidak diberikan norek. Sahabat PHD, kemudian menurut Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah terkait norek disebutkan dalam pasal 102 ayat 1, Menteri Dalam Negeri memberikan norek rancangan perda provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberikan norek rancangan perda kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 dan pasal 101 paling lama 7 hari sejak rancangan perda diterima. Kemudian ayat 2, rancangan perda yang telah mendapat norek sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 hari sejak rancangan perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah. Kemudian ayat 3, rancangan perda yang telah mendapat norek sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses keputusan menteri untuk evaluasi provinsi dan keputusan gubernur untuk evaluasi kabupaten kota dilaksanakan. Kemudian dalam pasal 104 menyatakan bahwa ayat 1, pemberian norek perda provinsi dilaksanakan oleh Direktur PHD, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Ayat 2, pemberian norek perda kabupaten kota dilaksanakan oleh pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi. Namun, dalam Permendagri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah disebutkan bahwa ketentuan pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 104 ayat 1, pemberian norek rancangan perda provinsi dilaksanakan oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan menyesuaikan hasil evaluasi dan fasilitasi. Ayat 2, pemberian norek rancangan perda kabupaten kota dilaksanakan oleh Biro Hukum Provinsi atau nama lainnya dengan menyesuaikan hasil evaluasi dan fasilitasi.
Kemudian ayat 3, penulisan pemberian norek sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tentang bentuk produk hukum daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Kemudian masih dalam Permendagri nomor 120 tahun 2018, ketentuan dalam pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Ayat 1, permohonan pemberian norek rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 disampaikan secara langsung dan atau tidak langsung. Kemudian ayat 2, permohonan pemberian norek rancangan perda provinsi ke Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri baik secara langsung dan tidak langsung dengan melampirkan a. surat hasil fasilitasi, b. hard copy dan soft copy rancangan perda dalam bentuk PDF yang telah diparaf koordinasi oleh Kepala Biro Hukum Provinsi setiap halaman, dan keputusan DPRD Provinsi tentang persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Provinsi. Kemudian ayat 3, permohonan pemberian norek rancangan perda kabupaten kota ke Biro Hukum Provinsi atau nama lainnya baik secara langsung dan atau tidak langsung dengan melampirkan a. surat hasil fasilitasi, b. hard copy dan soft copy rancangan perda dalam bentuk PDF yang telah diparaf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum Kabupaten Kota di setiap halaman, dan keputusan DPRD Kabupaten Kota tentang persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kota. Berikutnya ayat 4, dalam hal surat permohonan disampaikan secara elektronik dapat disampaikan melalui alamat surat elektronik resmi Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri bagi provinsi dan melalui alamat surat elektronik resmi Biro Hukum Provinsi atau nama lainnya bagi kabupaten kota. Kemudian ayat 5, selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terhadap a. rancangan perda mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, dan rencana pembangunan industri provinsi dilengkapi dengan keputusan menteri tentang evaluasi rancangan perda provinsi, atau b. rancangan perda mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri kabupaten kota, dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa dilengkapi dengan keputusan gubernur tentang evaluasi rancangan perda kabupaten kota. Kemudian pada ayat 6, rancangan perda provinsi yang telah diberikan norek dikembalikan kepada gubernur, dan untuk perda kabupaten kota dikembalikan kepada bupati wali kota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan. Sahabat PHD yang berbahagia, berikut adalah tentang penetapan dan pengundangan. Terkait penetapan dan pengundangan peraturan daerah dalam Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah dijelaskan bahwa dalam pasal 107 rancangan perda yang telah diberikan norek disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur, dan untuk perda kabupaten kota
disampaikan gubernur kepada bupati wali kota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan. Kemudian dalam pasal 108 menyatakan bahwa ayat 1, penanda tanganan rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 dilakukan oleh kepala daerah. Kemudian pada ayat 2, dalam hal kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penanda tanganan rancangan perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, atau penjabat kepala daerah. Sementara dalam Permendagri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, disebutkan bahwa ketentuan dalam pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 108 ayat 1, penanda tanganan rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 dilakukan oleh kepala daerah. Kemudian ayat 2, dalam hal kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penanda tanganan rancangan perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, penjabat sementara, atau penjabat kepala daerah. Kemudian ayat 3, pelaksana harian, penjabat sementara, atau penjabat kepala daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dalam melakukan penanda tanganan perda, inisiasi baru saat menjabat harus mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri. Sahabat PHD, berikutnya adalah tentang autentifikasi perda. Dalam Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, dalam pasal 126 menyebutkan tentang autentifikasi atau salinan produk hukum daerah sesuai aslinya. Menyatakan sebagai berikut dalam pasal 126 ayat 1, produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi. Kemudian pada ayat 2, autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh a. pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau kepala bagian hukum kabupaten kota untuk perda, perkada, PBKDH, dan keputusan kepala daerah, dan sekretaris DPRD untuk peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD. Sementara dalam Permendagri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, disebutkan bahwa ketentuan dalam pasal 126 ayat 2 huruf A diubah sehingga pasal 126 berbunyi sebagai berikut. Pasal 126 ayat 1, produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi. Kemudian ayat 2, autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh a. Kepala Biro Hukum Provinsi atau nama lainnya, atau Kepala Bagian Hukum Kabupaten Kota atau nama lainnya untuk perda, perkada, dan keputusan kepala daerah, dan oleh Sekretaris DPRD untuk peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD. Sahabat PHD yang berbahagia, berikut
adalah tentang penyebar luasan perda. Penyebar luasan perda sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Dalam pasal 161 disebutkan bahwa ayat 1, penyebar luasan perda dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD sejak penyusunan propem perda, penyusunan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik dan pembahasan rancangan perda. Kemudian pada ayat 2, penyebar luasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Sahabat PHD, demikianlah pemaparan materi kita kali ini tentang kebijakan pemerintah dalam pembentukan peraturan daerah. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman sahabat PHD semuanya terkait produk hukum di daerah di negeri kita tercinta ini. Semoga menjadi inspirasi untuk negeri. Sahabat PHD yang berbahagia, jangan pernah berhenti untuk belajar dan berbuat baik, karena hidup ini tak pernah berhenti memberikan pelajaran dan kebaikan. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan dari sahabat PHD semuanya, silahkan bisa lewat kolom komentar atau melalui email kami yang ada di deskripsi video ini. Follow juga medsos kami di bawah ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.